Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tindamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Penglihatan 4 dan 5 April 2025. Satu penglihatan tidak dapat mengambil uang dan roh LGBT di mimbar gereja. 2. Kerajaan kegelapan dan kerajaan sorga. 3. Generasi muda dan Yesaya 24, bumi dihancurkan. 4. Penglihatan membangun bahtera keselamatan. Penglihatan tidak dapat mengambil uang dan LGBT di mimbar gereja. Saat berdoa tampak penglihatan gambaran peta dengan tulisan Cina. Dari sana, di bawah lautannya ada banyak kabel-kabel bercabang ke Indonesia dan ada juga ke bangsa-bangsa lain. Lalu terdengar suara, "Ini krusial." Akan terjadi kekacauan. Yang tampak dalam penglihatan adalah orang-orang tidak dapat mengambil uang. Tampak satu bangunan seperti gereja. Di mimbar itu ada singer, tapi mereka adalah banci atau LGBT. Lalu tampak robot-robot yang dapat menembus tembok, masuk ke dalam diri orang-orang LGBT. Pelihat menyatakan berdoa bagi gereja supaya mimbar-mimbar dikuduskan. Kemudian muncul dalam penglihatan drone yang diterbangkan ke bangsa-bangsa dan mengintai. Ayat ditambahkan saat penulisan Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemasuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan dan kerajaan sorga. Lalu tampak firman di hadapan tim doa Mazmur 145. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya dan seterusnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu
tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya, dan seterusnya. Setelah itu, salah satu tim melihat satu kerajaan, ada penguasanya, rajanya adalah Pedidi dan ratunya Beonce. Mereka duduk di tahta dan seperti sedang membaca mantra, dan mulutnya keluar seperti asap yang menyebar kemana-mana. Beonce memegang tongkat tengkorak. Dari kerajaan ini ada jalan yang bercabang-cabang ke segala penjuru. Lalu dari pusat kerajaan itu ada tulisan blokir. Kemudian tim berdoa untuk memblokir setiap jalan yang mereka sedang buka dan jaringan kerajaan kegelapan ini. Sesudah itu terdengar suara, Engkaulah Tuhan, Jehovah Jireh, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Tuhan El Roy yang didengungkan berkali-kali. Ketika terus menyembah, tampak bintang dengan sudut 8, dengan warna di sudutnya biru, hijau, putih. Kemudian terdengar suara Wahyu 22. Wahyu 22, lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tetapi tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu Ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku segera datang. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan mematraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar.
Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan yang cuma-cuma, dan seterusnya. Setelah itu pada saat terus menyembah dan berdoa, Tuhan memberikan Lukas 22. Kemudian tim menyiapkan perjamuan kudus. Generasi muda dan Yesaya 24 bumi dihancurkan. Tampak penglihatan generasi muda, tapi mereka melakukan hal-hal yang najis. Kemudian muncul dalam penglihatan lautan es yang begitu luas, yang tidak ada tepinya. Di bagian tengah-tengahnya ada pusaran air yang berputar-putar semakin lama semakin dalam dan semakin lebar. Di bagian lain ada awan gelap seperti mendung, lalu ada angin yang berputar-putar. Di antara kedua penglihatan itu ada firman Tuhan tertulis, Yesaya 24, nubuatan tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Setelah itu tampak penglihatan Filipina, tampak seperti daratan, ada pohon kelapa, dan pepohonan lainnya yang diterpa badai angin sehingga pepohonan meliuk-liuk. Lalu salah satu anak tim doa menyebutkan perlu berdoa bagi India. Salah satu tim melihat orang-orang India dengan kasta rendah. Mereka tampak dalam kemiskinan dan mempunyai luka hati. Setelah itu terdengar juga suara Myanmar. Saat terus berdoa, salah satu tim mendengar suara, patahkan sesuatu yang bergejolak. Kemudian tampak huruf S, K, Q, I, N, O, I dengan tulisan kuning. Lihat nyatakan ada lanjutan pada tulisan S dan juga K dan huruf lainnya. Jadi ini seperti singkatan namun tulisannya tidak jelas dan berwarna abu-abu. Yesaya 24, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit, dan seterusnya.
Penglihatan membangun bahtera keselamatan. Ketika terus menyembah dan berdoa, tampak kapal yang besar yang diukir dari tanah, tapi semua tim doa ada di sana, seperti sedang membentuk atau membangun, dan perlihat diingatkan tentang bahtera Nuh. Dalam penglihatan ini tampak tim doa seperti membuat tangga pada kapal itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu tim mendengar suara, arahkan Bangkok supaya diselamatkan seperti Sodom dan Gomora. Lalu tim berdoa bagi Bangkok. Ketika terus menyembah, dalam penglihatan ada banyak orang yang mencemooh, namun ketika terus mengerjakan, kapal dalam penglihatan itu berubah menjadi seperti baja dan siap berlayar. Setelah itu, salah satu anak tim doa menyatakan agar berdoa bagi Sulawesi bagian ujung, supaya banyak yang diselamatkan, apapun bencana yang akan terjadi. Ketika dikonfirmasi setelah doa, anak ini melihat penglihatan topan dan banyak yang hancur. Lalu tampak kebakaran hutan yang besar. Sesudah itu tampak perempuan remaja berpakaian daerah Minahasa dan menyebutkan Minahasa, Minahasa. Lalu tampak seorang laki-laki yang tua, yang agak tua, dia berkata, Talaut butuh didoakan. Kemudian ada pulau-pulau kecil dengan tulisan Kepulauan Seram. Ketika terus berdoa, terdengar suara yang samar-samar, karena seperti ada suara kereta api, suara itu menyebutkan patahkan 3 elemen. Lalu tampak penglihatan kobaran api yang besar. Ketika terus berdoa, terdengar suara angin yang kencang, setelah itu air yang naik. Lalu tim berdoa untuk elemen api, udara, dan air. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.